Jeluk danyang sing mbok reksa ning panggonan iki, khusus e panggonan punden iki. Lebur kok ingsun tak jeneng. Paring wetah tak tanggung. Betaran jenengan sedaya. Hong Kristus temen sidang sekarang menalang Hong Kristus temen sidang sekarang menalang Hong Kristus temen sidang sekarang kula nuwun ingkang tanpa kepindah Gusti ingkang kareja kula nuwun ingkang tanpa kepindah sedaya sesepuh para leluhur Jama Jojo Panemakono Purwo Madya Wasana kula nuwun ingkang tanpa kepindah para ratu-ratu danyang kang ngembang kata jagat menika jagat alit jagat agung jagat ketinggal boten ketinggal para ratu-ratu danyang kang ngembang kata nusantara kata Jawa Tengah kaliyan kelita danyang ingkang borok Joko pangenan kula menembah menika lan sakiwa tangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pindah ugi sedaya titah ingkang disumarekaken pangenan menika dan sakiwa tangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa ugi sedaya titah ingkang tutsukma ingkang tesih mancing pangenan menika lan sakiwa tangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa nelepat luput dalam kekalih sawanten pangenan panjenengan nyambangi pangenan panjenengan menembah bekti Gusti sedaya panjenengan ucap tingkah pola nerak tahu kerannya nak pangapura kula nuwun ingkang tanpa pindah Gusti ingkang karejakan paringna pangapunten kagem sekma sedaya pini sepuh para leluhur Jama Jojo Panemakono Purwo Madya Wasana kagem para ratu-ratu danyang kang ngomong rata jagat menika jagat alit jagat agung jagat ketinggal boten ketinggal kagem para ratu-ratu danyang kang ngomong latah nusantara latah Jawa Tengah Jawa Jawa danyang kang bau reksa pangenan kula menembah menika lan sakiwa tangan pangenan menika kagem sedaya sukma ingkang sumarekaken pangenan menika lan sakiwa tangan pangenan kagem sedaya sukma ingkang tesih jumeneng ingkang dereng sampurna pangenan menika paring pangapunten lepatanipun ingkang lepat kesadan jati ingkang wangkinipun itis-itis nyata paring pesan ingkang itis-itis sedaya dharma kita kados kita kang Om Trias kula nuwun ingkang tanpa kepindah dalem roko Mas Dewi sawanten pangenan menika kula salam rayi sesanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kagem sedaya para sesepuh ujud sukma ingkang tesih jumenengken pangenan menika dalam pengen mengertosi pangenan menika sejatine enten babagan cerita menapa tesih kathah ketinggal peninggalan ping sepuh leluhur ingkang tesih wujud ten pangenan menika paring wedal kersane dalem saged cerita kersane para putra wayah saged mengertosi sekedhik babagan cerita leluhur pribadi ten pangenan menika lan saged monggo kula aturaken lebet raga kula paring wedal kersane padang bila enten kula kekalih salah ucap salah atur kagem panjenengan sedaya nenaken pangaksan semoga jeluk danyang sing mbok reksa ning panggonan iki khusus e panggonan punden iki lebur kok ingsun tak jeneng paring wetah tak tanggung betaran jenengan sedaya Om Namo Buddhaya salam sesanti rahayu kagem nak angger kekalih ingkang sampun purun nyambang palerman kula pribadi sak putra wayah ten pangenan menika wujud makom punden ten pangenan menika ing desa Bangkalan saiki tiara jaman rumiyin jaman Singosari ugi Majapahit nggih menika wewengkon wangkal rikala jaman Semen mriki tesih ketingal kathah
patilasan nggih leres. Dalem resi ingkang jaga pangenan menika diparingi kuwasa rikala jaman semeton wiwiti lan nindakaken sedaya tindak tanduk pamuji mring Gusti lan pinisepuh leluhur para dewa para hyang diparingi kuwasa mimpin upacara rikala jaman semeton. Matur nuwun kagem Gusti sampun purun nyambangi pelereman kula. Sak kawula ten pangenan menika. Morak-marik inggih rikala jaman Gusti Prabu Girindrawardhana. Bab sepuhnipun sapuranipun wewengkon kula paring wedal enten sing luwih sepuh. Ingkang tasih ujud sukma suci ten pangenan menika. Dalem sumanggaken ngrawuh sukma menika. Matur nuwun. Sekedhik saged atur kula kalih panjenengan. Rahayu. Om Namo Buddhaya. Celuk danyang sing paling tuwa ning wewengkon iki desa Bangkal. Sira ujud sukma suci. Nanging durung nitis milih raka. Tak celuk. Tak dawuh. Raka ingsun. Ning ingsun raka anyar. Sira ngerti sapa ingsun. Izin berapa. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulai lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah komplek makam punden juga yang berada di Desa Bangkal, Gondang, Mojokerto. Jadi di sini memang satu benar komplek pemakaman kuno, tapi masih ada yang diisi di pemakaman umumnya atau punden desanya ini. Kalau ini Simbok menembah di sebuah punden yang dikeramatkan oleh warga. Tadi sudah mengerahkan leluhur, jiwa leluhur yang masuk memang di era-era Majapahit, yang era-era medangnya tidak berani masuk kembali, segan masuk ke dalam tubuh saya. Tapi intinya saya dapat cerita memang yang awal masuk dari era-era Majapahit, karena di sini lokasi dekat dengan salah satu pedarman dari seorang Ratu Suhita atau Ratu Kencana Wungu dari era-era Majapahit ini. Setelah berkuasanya Prabu Wikramawardhana, beliau dari gambaran yang saya dapatkan tadi, beliau tadi dawuh memang awalnya desa ini bernama Kekuan Wangkal. Memang ada perubahan penyebutan dari Wangkal menjadi Bangkal atau menjadi Bangkal menjadi Wangkal, memang hampir sama juga artinya. Jadi wilayah ini memang salah satu tempat pengaturan irigasi dari era-era Medang kuno sampai Majapahit, juga sampai di era-era Mataraman Islam. Di dalam pemakaman umum atau punden umumnya pun ini tadi, saya melihat beberapa bentuk batu nisan dari berbagai era, yang sebagian ada yang memang dari bahan candi dibuat nisan, ada reliefnya dengan potongan juga batu candi besar yang identik dengan era-era Empu Sendok ataupun sebelum Empu Sendok ini mendirikan Wangsa Isana. Karena kita tahu lewat prasasti juga sebelum menjadi raja atau prabu penguasa Medang Wetan, beliau memang seorang Mahamantri Hino sebelum Prabu pindah dari Medang Kulon dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini tadi. Selain itu ada nisan dari era-era Girindra juga dari era Mataraman Islam yang dari batu kapur putih bentuknya. Secara energi memang kompleks di sini. Kemudian di era-era Medang ini kita tahu lewat prasasti Wulik ditemukan oleh penduduk dan juga sudah diselamatkan oleh dari dinasti BCB. Diketahui bahwa di era Medang ini seorang Pusendok memang lewat permaisurinya memerintahkan membangun 3 bendungan. Nah, salah satu wilayah dibangun bendungan memang di wilayah di sini,
dan masih tersiksa damnya atau pengaturan airnya ini. Dan wilayah ini atau lokasi ini yang saya buat menembah adalah salah satu kediaman dari yang bertanggung jawab di era itu membuat sebuah bendungan ini atau saluran irigasi ini tadi. Jadi satu daerah pembangunan bendungan itu dikepalai oleh satu petugas, kemudian didampingi oleh dua petugas pembantu atau penasehatnya. Satu dari seorang brahmana yang memang untuk kita tahu bahwa untuk pembangunan air irigasi, candi atau apapun tempat atau pembangunan desa baru dibutuhkan seorang wiku ataupun brahmana untuk menyucikan, menetralkan energi gaib, juga menghilangkan olo sengkolo ataupun energi negatif dari lokasi yang akan dibangun. Makanya tetap pendamping seorang petugas di era-era Medang kuno, kearupan kerajaan kuno ini tadi dibutuhkan seorang wiku ataupun brahmana sebagai petugas penyonggo atau pembantu untuk melancarkan semua tugas-tugas dalam bidang pembangunan ini tadi. Jadi di sini adalah salah satu bagian dari kediaman seorang wiku juga di era Medang ini tadi. Kalau nggak salah saya tadi mendapatkan gambaran beliau masih hidup sampai eranya Putri Empu Sendok berkuasa, yaitu Sri Isana Tungga Wijaya. Cuma memang hancurnya pun tempat ini rata-rata kembali di era-era Gerindra dan Girisa, terjadi peperangan juga di wilayah ini juga di era-era Mataraman. Kita tahu lewat lapas ini dekat dengan Punden Mbah Taslim, dengan Punden Delangu, ke arah Delangu memang tidak terlalu jauh, dekat dengan Pos Jejer juga. Jadi banyak penghancuran di era-era VOC pun, lokasi-lokasi pun dan dengan peninggalan ini banyak yang dihancurkan juga. Jadi secara interaksi energi di sini merupakan wilayah bagian dari pembantu yang menguasai atau mengatur saluran irigasi serta pembangunnya dari era Medang dan era Majapahit. Cuma itu yang bisa Simbo Uda dari interaksi di tempat ini. Semoga bermanfaat pada penyusup leluhur juga. Saya pribadi mohon maaf bila ada salah penyampaian kisah-kisah yang saya sampaikan. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.